Halo, perkenalkan nama saya Anissa Febrianti. Saya dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Dengan NIM 221010551187. Kali ini saya akan mempresentasikan serta menginformasikan tentang perencanaan pemasaran atau marketing plan. Nah, pertama-tama aku bakal ngasih tahu kamu apa itu rencana pemasaran atau marketing plan. Jadi rencana pemasaran atau marketing plan ini sendiri adalah bentuk dari adanya suatu bisnis. Jadi kalau misalkan kamu mau mulai bisnis, kamu mau nentuin bisnis apa, sebelum kamu jalanin itu, kamu harus ada rencana terlebih dahulu. Nah, sekarang aku bakal ngasih tahu kamu gimana sih caranya membuat rencana pemasaran atau marketing plan. Nah, yang pertama harus kamu lakuin itu adalah mengidentifikasi misi dan visi bisnis. Apa sih itu misi dan apa itu visi? Yang pertama itu misi itu gimana caranya kamu ngewujudin bisnis kamu. Nah, kalau visi itu apa sih tujuannya atau keinginan atau cita-cita kamu dalam membangun bisnis tersebut gitu. Jadi kalau dari awal kamu harus nentuin visi dulu. Visinya tujuannya apa? Misalnya membangun bisnis kamu menjadi bisnis yang lebih besar. Nah, misinya apa? Apa yang kamu harus lakuin untuk membangun bisnis kamu itu menjadi nyata, yang kecil sampai ke bisnis yang besar gitu. Yang kedua, kamu harus mengetahui kompetisi dalam berbisnis. Jadi kamu harus melihat nih di tempat-tempat lain tuh bisnisnya seperti apa sih. Kamu riset dulu, kamu udah ngelihat bisnis lain, terus kamu ceritain deh apa sih yang berbeda dari bisnis kamu dengan bisnis orang lain, sehingga nanti customer tuh datang, dia tahu apa yang khusus nih yang ada di kamu, yang gak ada di yang lain gitu. Jadi lebih tertarik, membuat lebih tertarik. Lalu kamu juga harus tahu, kamu harus bisa menentukan kelemahan dan kelebihan dari pesaing bisnis kamu gitu, supaya kamu bisa ngelola lagi nih bisnis kamu. Apa sih kelemahannya mereka itu, supaya di kamu ini bisa menjadi kelebihan gitu. Lalu setelah itu baru deh kamu bisa nentuin proposisi penjualan yang unik, yang berbeda nih dari toko lain, dari tempat-tempat lain. Terus kamu juga bisa menyusun strategi penjualan kamu. Setelah itu kamu baru deh bisa menentukan indikator-indikatornya. Kamu juga bisa menentukan konsep apa sih yang kamu mau bikin dalam bisnis ini gitu. Terus juga kamu bisa membuat merek kamu sendiri, serta kamu bisa menjelaskan apa sih tujuan dari adanya dibuatnya merek ini. Kenapa sih kamu milih nama ini sebagai branding kamu, sebagai merek kamu. Nah, setelah semua tahap itu selesai, nanti baru deh kamu bisa bikin saluran pemasaran kamu sendiri. Contohnya kayak konten kreator, kamu buat konten untuk marketing kamu, untuk melalui media sosial kayak yang sedang booming sekarang itu kan lagi banyak yang menggunakan TikTok ya. Lalu banyak juga nih platform lain seperti Shopee, Tokopedia, Lazada. Jadi memang orang-orang zaman sekarang itu sudah menggunakan media sosial sebagai media pemasaran juga, supaya mempermudahkan mereka untuk membeli sesuatu, memilih sesuai apa yang mereka inginkan gitu. Nah, terakhir nih aku mau kasih tahu kamu apa sih manfaat dari adanya strategi pemasaran atau marketing plan ini. Yang pertama itu kita bisa menciptakan efisiensi dan aktivitas yang baik nih dalam berbisnis. Lalu yang kedua, kita bisa meningkatkan komunikasi yang efektif dalam dunia bisnis juga. Lalu kita juga bisa meminimalisir nih tanggapan-tanggapan pihak dari eksternal nih yang tidak diinginkan gitu. Terus kita juga bisa meningkatkan kewaspadaan apabila sewaktu-waktu terjadi adanya perubahan dalam strategi bisnis. Jadi kesimpulannya, menurut aku strategi pemasaran ini adalah suatu dokumentasi yang berisi tentang taktik dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi supaya dapat mencapai tujuan tertentu dalam membangun bisnisnya gitu. Oke, segitu aja informasi yang bisa aku sampaikan hari ini. Saya Anissa Febrianti, pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye.